نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, ikhwan dan akhwat fiddin, azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puja dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pengajian kita. Yang malam ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita yang telah kita sebutkan pada pekan sebelumnya tentang ghuslul yadain, yaitu apa? Mencuci kedua tangan. Kita sudah selesaikan? Ikhwannya? Pondok. Siapa yang baca? Masih anak angkatan pertama ya? Ya. Hah? Masalah. Angkatan pertama sudah selesai semua baca? Belum. Kali-kali boleh. Baik, silakan fadhal Alif. Antum baca. Bismillah. Qala muallif rahimahullah ta'ala al-mas'alatu as-sadisatu min at-tahdidi mashu ra'si. Ittafaqul. Sudah? Mashu ra'si. Antum kemarin tidak hadir ya? Iya, Ustaz. Baik, sebelumnya nih. Siapa yang belum baca? Kemarin masih ada yang tertinggal. Abdul Razak, fadhal. Silakan Abdul Razak. Jangan bayangin tuh kok wajah saja. Tinggal sedikit kan pembahasannya masih ada kan? Satu paragraf. Satu paragraf lagi ya. Tadi fadhal Abdul Razak. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa kharraja Muslimun fi sahihi an Abi Hurairah annahu ghasala yadahu al-yamin yumna hatta ashra'a fil ardi thumma yasra kadhalika thumma yusra kadhalika thumma ghasala rijluhu al-yumna hatta asra fi saqi thumma ghasala yusra kadhalika thumma qala hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda wa huwa hujjatun liqauli man awjaba idkhalaha fil ghusli li'annahu idza taraddada lafdhu bainal bainal ma'nayaini ala sawa'in wajaba anna la yasara ila ahadi al-ma'nayaini illa bidalilin wa in kanat ila fi kalamil arabi azhara fi ma'na al-ghayati minha fi ma'na ma'a wa kadzalika ismul yadi azhara fi ma duna al-addi minha fi ma farraqa al-add fawqa al-add. Baik. Kita lanjut kembali pembahasan kita kemarin tentang yang kita sudah jelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa taala waqsilu ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Perintah untuk mencuci tangan ketika berwudu sampai ke mirfaq, yaitu siku. Dan kita sudah jelaskan khilaf para ulama dalam masalah ini. Jumhur ulama mengatakan bahwasanya siku itu adalah bagian siku itu wajib dibasuh ya, dan kita sudah jelaskan sebab khilafnya yaitu tentang makna ilah. Tapi tidak usah lagi kita ulangi ya, dan juga tentang makna yad itu sendiri. Tapi kemudian muallif rahimahullah taala Imam Ibnu rahimahullah taala beliau mendatangkan suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala yang menjelaskan atau dalil ini sebagai penguat akan hujjah jumhur ulama wajibnya untuk apa? Untuk mencuci siku. Siku masuk dalam perintah untuk dicuci.
Dan beliau mengatakan wa kharraja Muslimun fi sahihihi. Imam Muslim rahimahullahu taala telah mengeluarkan dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahu ghassala yadahu al-yumna, bahwasanya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika berwudu mencuci tangan kanannya hatta asra'a fil 'adadi, sampai dia itu mencuci menuju ke lengan bagian atasnya. Kemudian yusra, juga tangan kirinya seperti itu. Kemudian beliau mencuci kaki kanannya, ya, sampai naik ke betis. Ya, kemudian juga kaki kirinya seperti hal tersebut. Kemudian beliau mengatakan, "Hakadza ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau." Demikianlah saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu. Dan coba kita lihat daripada hadis sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu tadi menjelaskan, menghikayatkan kepada kita bagaimana wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mencuci tangannya itu beliau melewati sampai ke sikunan, sampai naik ke atas lengan atas, ya. Dan juga begitu juga ketika mencuci tangan sebelah kirinya, dan juga ketika mencuci kakinya bukan cuma sebatas mata kaki, tetapi melebihi daripada mata kaki. Kemudian beliau mengatakan, demikianlah saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan berkata mu'allif rahimahullah taala, perhatikan Anda pondok, wa huwa hujjatun. Jangan perhatikan Anda, perhatikan kita pantun. Perhatikan kita pantun. Kalau wa huwa hujjatun. Hadis ini adalah hujjah liqauli man aujaba idkhaliha fil ghusl. Ini adalah hujjah atau dalil bagi orang yang mewajibkan untuk memasukkan mirfaq, siku, ketika mencuci. Baik, ya. Li'annahu, kemudian beliau mengatakan, perhatikan, ini suatu kaidah yang antum harus perhatikan, ya, atau suatu kaidah yang harus antum perhatikan. Li'annahu idza taraddada al-lafdhu bainal ma'nayaini 'ala sawa. Karena kenapa? Ya, karena apabila lafaz itu, ya, dia itu berputar di antara dua makna secara bersama. Maksudnya satu lafaz memiliki dua makna, seperti yang kita sebutkan tadi. Ya, atau pada pembahasan kita yang kemarin, ila itu memiliki banyak makna. Ya, bisa artinya lil ghayah, bisa artinya untuk makna. Begitu juga tangan memiliki banyak kandungan makna. Bisa saja yang dimaksudkan adalah cuma telapak tangan. Kadang juga dimasukkan telapak tangan dengan bagian atas, lengan bagian bawah, dan juga kadang dimasukkan dengan lengan bagian atas. Ya. Beliau mengatakan, ya, apabila suatu lafaz dia itu berkecimpung di antara dua makna secara bersamaan, maksudnya maknanya sama, memiliki makna yang lebih daripada satu, wajaba an la yusara ila ahadil ma'nayaini illa bidalilin. Maka wajib bagi kita, jangan kita memilih satu makna, kita menguatkan satu makna daripada makna yang ada tanpa adanya dalil. Baik, ya. Wa in kanat ila fi kalamil arabi adhharu fi makna, walaupun ila, nah, pada mana secara logika, secara bahasa dia itu maknanya lebih zahirnya pada makna ghayah sampai batas akhir, ya, dibandingkan daripada makna ma'a. Ya, secara zahirnya hukum asal ilah, perhatikan ya ikhwan, ya, ilah, peletakan pertama ilah zahirnya dia itu pada makna lil ghayah, ya, untuk makna akhir, batas puncak. Baik. Dan inilah makna zahirnya. Begitu juga wa kadzalika ismul yad. Begitu juga lafaz tangan, dia itu zahirnya fi madunal 'adadi. Tangan ketika dimutlakkan, maka dia itu adalah sesuatu anggota tubuh yang tangan yang berada di bawah tangan lengan atas. Bisa dipahami? Ya. Minhu fi ma fawqal 'adad. Itu lebih zahir daripada apa yang ada di atas lengan atas. Baik. Akan tetapi kenapa kita lebih menguatkan ila di situ maknanya lil ghayah, bukan lil ghayah. Padahal secara hukum asal, ya, secara zahirnya ila di situ dia peletak, zahirnya dia itu maknanya lil ghayah, untuk apapun puncak atau batas akhir. Baik, itu makna asal daripada ila. Dhahabtu ila suq. Ya. Baik. Jadi makna ila huruf-huruf jar, perhatikan huruf-huruf jar, ya, ada
makna asalnya dia, makna paling utamanya dia. Ya. Dan itulah makna zahirnya. Ila makna zahirnya itu adalah apa? Lil ghayah. Ya. Baik. Tapi kita di sini lebih menguatkan makna ila di situ adalah makna ma'an, dan juga tangan di situ, maksud tangan di situ adalah apa? Kumpulan daripada telapak tangan dengan bagian atas dan dengan bagian bawah, karena kita punya dalil yang menguatkan hal tersebut. Dalil kita mana? Adalah hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi perbuatan, ya, atau hikayat wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dicontohkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu apa? Itu sebagai penafsir daripada firman Allah Subhanahu wa taala, perintah untuk mencuci tangan. Tadi bisa dipahami sampai sini? Baik. Faqaul, kemudian beliau mengatakan, ya. Sudah baca ini? Lama. Baik, fadhal. Ikut. Baik. Thumma qala lakum rahimahullah fa qawlu man lam yadkhulha min jihati dalalati lafziyati arjah fa qawlu man adkhalha min jihati hadzal athari abyan illa an yahmila hadzal athara hadzal atharu ala an-nadbi wal mas'alatu muhtamilatun kama tara wa qad qala inna al-ghayata idza kanat min jinsil dzil ghayati dakhalat fihi wa in lam takun min jinsihi lam tadkhul fihi. Baik. Kemudian beliau mengatakan, ya. Beliau mengatakan, Imam Ibnu Rus mengatakan faqaul, maka pendapat ulama, ya, yang berpendapat tidak memasukkan mirfaq, ha kembali kepada mirfaq, domir ha kembali kepada mirfaq. Ya. Pendapat ulama yang mengatakan, ya, tidak memasukkan mirfaq untuk dicuci, lam yudkhalha min jihati dalalatil lafziyah, dari sudut pandang, ya, dalalah lafziyah, penunjukan secara lughawi bahasa itu lebih kuat. Ya, kenapa? Kalau kita dari sudut pandang lugha kita cukupkan sampai di situ saja. Dari sudut pandang lughahnya, maka pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya mencuci siku itu tidak masuk dalam perintah mencuci tangan. Dari sudut pandang lughah lebih kuat. Karena kenapa? Lebih kuat? Seperti yang kita sebutkan tadi, karena secara bahasa lugha ila itu maknanya adalah lil ghayah. Ya, makanya kalau kita cuma bataskan sampai di situ saja, kita berdalil dengan dalil lugha, maka pendapat ulama yang mengatakan mirfaq tidak wajib, siku tidak wajib dicuci, itu apa? Itu lebih kuat, ya, lebih jelas. Karena kenapa? Seperti tadi ila di situ maknanya secara lugha makna utamanya adalah lil ghayah. Begitu juga tangan, ketika dimutlakkan tangan itu tidak dimasukkan al-'adad. Baik? Ada lengan bagian atas, ya. Ketika dimutlakkan tangan tersebut itu lebih condong kepada apa? Kepada telapak tangan, baik? Tapi kalau dalam ayat kan perintah sampai ke mirfaq. Berarti, ya, tangan itu hanya diperintahkan telapak tangan sampai tangan bagian bawah. Lebih kuat kalau dari sudut pandang bahasa. Illa mana beliau? Wa qawlu man adkhalaha min jihati hadzal athar abyan. Dan pendapat ulama yang mengatakan wajibnya untuk mencuci mirfaq dari sudut pandang dalil, ya, dari sudut pandang dalil bukan bahasa tapi asar, ya, itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka lebih jelas bahwasanya wajib karena ada dalil yang memerintahkan atau dalil yang menjelaskan hal tersebut. Dalilnya apa tadi? Hadis sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian beliau mengatakan illa an yuhmal hadzal azr 'ala an-nadbi, kecuali, ya, kalau kita mau membawa, ya, asar hadis Abu Hurairah tadi itu menunjukkan tentang mandub, kalau kecuali kita mengatakan seperti itu, ya. Wal mas'alatu muhtamilatun kama tara, dan masalah ini, ya, hadis itu bisa saja kita mengatakan, baik, hadis Abu Hurairah itu la yadullu 'ala wujub, tapi la yadullu 'ala nadb, ya. Tapi bisa dipahami enggak? Ya. Tapi ini ada kemungkinan. Tapi masalah ini adalah masalah khilaf para ulama. Wa qad qala qaumun, dan sebagian ulama berkata, innal ghayata idza kanat min jinsi dzil ghayah dakhalat fihi. Perhatikan, ya. Ini ghayah apabila, ya, dia itu satu jenis, maka berarti dia apa? Diperintahkan untuk, maka dia satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Contohnya sekarang perhatikan, ya.
Allah memerintahkan kita apa? Dan cuci wa aydiyakum ilal marafiq. Cucilah tangan kalian sampai ke siku. Tapi pertanyaannya, apakah siku dengan lengan bagian bawah itu satu jenis ataukah tidak? Nah, satu jenis. Ya, dia anggota tubuh tangan. Baik. Maka kalau dia suatu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan, ya, satu jenis, dia adalah apa? Dia masuk dalam perintah untuk jadi ghoya di situ masuk. Berbeda dengan kalau beda jenis. Contohnya beda jenis, tsumma aqimus siyama ilal lail. Baik. Siang dengan malam itu dua jenis yang berbeda. Ya. Baik, ini enggak anak panjang lebarkan kalau antum belum paham dengan pondoknya ya, karena di sini banyak ikhwah-ikhwah yang ikut juga pengajian. Nanti antum catatkan ini, nanti kita jelaskan panjang lebar ketika kita belajar dengan pembahasan usul. Antum catat seperti hal-hal yang begini ya, yang antum belum pahami, baik, antum catat dan temukan nanti ketika itu kita jelaskan lagi panjang lebar. Baik, karena kalau saya jelaskan lagi seperti ini nanti akan menghabis waktu anak sampai setengah jam. Seperti pembahasan kita kemarin. Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan yang baru. Silakan, Alif. Sebenarnya sedikit saya Baik. Nah, ya, pendapat yang rajih dalam hal ini adalah pendapat jumhur ulama. Ya. Kita punya dalil yang menjelaskan tentang apa? Tentang bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hikayah, walaupun itu adalah hikayah. Perhatikan, ya. Anggaplah kalau kita mengatakan perintah untuk mencuci tangan itu seperti yang dikatakan oleh sebagian ulama itu adalah mujmal. Ya. Baik. Karena perintah cucilah tangan sampai ke siku. Baik. Siku itu pembahasan sampai di mana? Ya. Siku itu apakah dia sampai siku, apakah awal siku atau kan sampai akhir siku? Baik ya, ini kan pembahasan di sini tadi. Tujuannya kita membahas tentang huruf ila itu ya lil ghaya atau makna maha itu apakah batas awal atau batas akhir. Baik. Maka hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah menjelaskan bahwasanya Nabi mencuci sampai akhir. Dan fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia menjelaskan tentang sesuatu yang mujmal, maka ya, sesuatu yang mujmal yang dijelaskan itu wajib, maka perbuatan juga menjadi wajib. Tapi pendapat yang rajih adalah pendapat jumhur ulama, wajibnya mencuci tangan sampai ke siku. Maksudnya siku itu masuk dalam pada bagian, tidak boleh cuma apa? Tidak boleh cuma sampai batas depannya siku. Ya, kalau ada orang yang mencuci tangannya ternyata ininya ya ujung sikunya di sini sampai di sini, tidak hanya bagian awalnya saja, maka tidak sah wudu orang tersebut. Ya, maka tidak sah wudu orang tersebut. Tapi dia harus memasukkan seluruh sikunya, bukan cuma bagian depan siku, tapi semua siku ya itu harus dikenal. Sekarang pembahasannya mana depan siku? Siku dimulai dari sini kita sampai di ujung sini. Di atasnya itu adalah lengan bagian atas. Ya, jadi itu dia pembahasan masalah ini. Silakan lanjutkan lagi. Alif. Bismillah. Qala muallif rahimahullah ta'ala. Al-mas'alatu as-sadisatu minal tahdidi mashhur ra'si. اتفق العلماء على أن مسح الرأس من فروض الوضوء واختلفوا في القدر المجزئ منه فذهب مالك إلى أن الواجب مسح kenapa tercetan مالك anda kurang dengar terus فذهب مالك إلى أن الواجب مسحه كله يلا واصل وذهب الشافعي وبعض أصحاب مالك وأبو حنيفة إلى أن مسح بعضه هو الفرض ومن أصحاب مالك من حد هذا بعض بالثلث ومنهم من حده بالثلثين وأما أبو حنيفة فحده بالربع وحد مع هذا القدر من اليد الذي يكون به المسح فقال إن مسحه بأقل من 3 أصابع لم يجزه وأما الشافعي فلم يحد في الماسح ولا في الممسوح حدا. Sekarang pembahasan yang berikutnya ya, pembahasan yang ke-6 berkaitan dengan masalah batasan membasuh. Mashur ra'si.
yaitu mengusap kepala. Tapi ini salah satu pembahasan yang sangat penting dalam pembahasan wudu. Ya, salah satu pembahasan yang penting dalam pembahasan wudu, dan di sini terjadi khilaf di antara para ulama. Baik, kita perhatikan. Beliau mengatakan, ittafaqul ulama, para ulama telah ijma, telah sepakat ijma para ulama bahwasanya yang membasuh kepala itu merupakan furudul wudu, yaitu rukun daripada wudu. Maksudnya apa? Tidak sah orang yang berwudu apabila tidak mengusap kepalanya. Tidak sah kalau ada orang berwudu tiba-tiba cuma langsung cuci wajah, tangan, langsung pindah ke kaki, ya, maka tidak sah wudu orang tersebut. Jadi harus dia ulang. Baik. Ini yang menjadi kesepakatan para ulama. Wakhtalafu fil qadril mujzi'i minhu. Yang menjadi khilaf para ulama itu batasan cukup daripada membasuh kepala. Antum harus tahu mana perkara ijma dan mana perkara yang diselisihkan. Ya. Para ulama sepakat membasuh itu rukun wudu, membasuh kepala. Tapi yang menjadi pembahasan para ulama, mana batasan kepala, ya, ukuran cukup untuk membasuh kepala. Ya. Apabila kita sudah lakukan perbuatan tersebut, maka kita katakan sah wudu kita karena kita sudah membasuh kepala. Baik, beliau mengatakan fadzahaba Malikun, ya, dan juga ini adalah pendapat daripada Imam Ahmad rahimahullah taala. Fadzahaba Malikun, ya, beliau sangat jarang mendatangkan nama Imam Ahmad seperti yang kita sudah sebutkan sebelumnya, ya. Tapi beliau mengatakan fadzahaba Malikun, dan juga Imam Ahmad berpendapat, Imam Malik dan Imam Ahmad, mazhab Malikiyah dan mazhab Hanabilah, ila annal wajiba mashuhu kulluhu. Yang wajib dalam membasuh kepala itu adalah membasuh seluruh anggota kepala. Itu yang wajib. Menurut Imam Malik, mazhab Malikiyah dan mazhab Hanabilah, Imam Ahmad, ya, harus semua membasuh kepala. Kalau cuma sebagian, tidak sah wudu orang tersebut. Ya. Apabila ada orang wudu, ya, cuma sampai di sini saja, habis itu dia balikan lagi, ya, atau cuma begini saja, ya, coba bagi saya kan biasanya kan ini dan ini yang masuk di negara kita. Dan menurut dua ulama tersebut atau dua mazhab tersebut itu tidak sah. Ya. Tidak sah, tapi harus semuanya dibasuh. Kemudian beliau mengatakan wa dhahaba Syafi'i wa ba'du ashabi Malik wa Abu Hanifah illa anna mashab ba'dihi huwa al-fardhu. Berpendapat Imam Syafi'i dan sebagian daripada ulama-ulama Malikiyah dan juga Imam Abu Hanifah bahwasanya, ya, yang wajib untuk dibasuh itu sebagian daripada kepala, ya, sebagian daripada kepala. Baik. Jadi Imam Abu Hanifah punya kemiripan dengan Imam Syafi'i, bahwasanya beliau kedua mazhab tersebut atau kedua imam kita ini mengatakan tidak semua wajib untuk dibasuh, tapi sebagian sudah sah. Apabila ada orang yang membasuh sebagian kepalanya maka sudah sah. Hanya saja perbedaannya, ya. Ada kalau sebagian daripada ulama Malikiyah yang mengatakan sebagian boleh dibasuh, ada yang mengatakan sepertiga kepala. Ya. Kalau Imam Abu Hanifah berpendapat sebagian seperempat rubuhnya, seperempat kepala. Ya. Bisa dipahami? Ya. Kita tunjukkan, ya, mana? Wa minhum man haddahu bisulusain. Ada juga yang mengatakan yang wajib dibasuh itu 2/3 kepala. Ya. Adapun Abu Hanifah mengatakan seperempatnya. Wa hadda ma'al hadzal qadri min al-yadi allazi yakunu bihi al-mashu faqala inna mashahu bi aqalli min thalathati asabil lam yujzih. Ya. Dan juga ada yang mengatakan kalau kurang daripada 3, ya, tangan, maka kalau cuma satu tangan, kalau dia minimal yang membasuh itu 3 tangan. Ya, 3 tangan. Kalau cuma satu tangan itu sebagian mengatakan tidak sah. Adapun Imam Syafi'i rahimahullahu taala wa amma Syafi'i. Adapun Imam Syafi'i falam yahudda fil masihi wala fil mamsuhi haddan. Beliau tidak memberikan batasan kepada orang yang membasuh dan juga kepada yang dibasuh. Maksudnya kepala batasan. Tapi perhatikan di situ, falam yahudda fil masihi. Ya. Dalam mazhab Syafi'i, ya, ketika ada orang, misalkan antum berwudu, ya, antum berwudu, ketika antum berwudu,
ada orang lain yang percikan air di kepala di muka antum. Baik. Misalkan pas sampai di kepala tadi, baik. Ya, ada orang lain dia percikan air, dia wudukan antum, dia basuh anggota tubuh antum tadi. Baik, maka itu sah asal antum niatkan. Jadi ketika antum berwudu tidak harus antum yang tidak harus antum yang datangkan air itu. Ya. Misalkan wajahnya antum, ya. Ketika antum mau membasuh wajah, antum datang istrinya antum langsung dia kasihkan air di mukanya antum, tapi antum niat contohnya. Baik. Atau misalkan antum tadi mau basuh kepala dan bilang temannya antum, udah nanti saya basuh kepala antum. Ya. Tapi dalam mazhab Syafi'iyah mengatakan bahwa boleh hal tersebut. Ya. Asal dia niatkan. Baik. Dan juga dalam masalah batasan yang di kepala itu tidak ada batasannya. Ya. Baik. Jadi menurut Imam Syafi'i tidak ada pembatasan. Ya. Batasan untuk mengusap kepala itu adalah batasan minimal kapan seseorang dikatakan mengusap. Jadi begini saja, sudah mengusap, sudah selesai. Batasan minimal kapan seseorang dikatakan mengusap. Jadi mengusap itu batasannya adalah apa? Ya, ada dari sebagian ulama Syafi'i mengatakan 3 helai rambut, dan juga pendapat yang ini adalah walaupun cuma 1 helai rambut, pokoknya sudah namanya 1 helai rambut antum sudah dikategorikan mengusap. Ya, mengusap itu nama di situ Allah memerintahkan wamsahu birusikum. Usaplah kepala kalian. Taib, mengusap. Ya, taib. Mengusap itu kapan kita katakan mengusap? Apabila kita sudah lakukan perbuatan tersebut, dan perbuatan itu minim. Perbuatan itu didapatkan dengan sesuatu yang paling minimal. Yang paling minimal itu ya udah 1 kali usapan, ataupun cuma 3 helai rambut, ataupun 1 helai rambut itu sudah dikategorikan mengusap. Ini pendapat daripada ulama-ulama Syafi'iyah. Taib. Sudah baca? Belum. Lanjut dulu baca. Bismillah. Summa qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa aslu hadha al-ikhtilaf fi al-ishtirak alladhi fi al-ba'i fi kalam al-arabi wa dhalika annaha marratan takunu za'idatan mithlu qawlihi ta'ala tambutu bid-duhni ala qira'ati man qara'a tumbitu bi dhammi at-ta'i wa kasri al-ba'i min anbata wa marratan tadullu ala at-tabi'i تبعيض مثل قول القائل أخذت بثوبه وبعضده ولا معنى لإنكار هذا في الكلام العربي أعني كون الباء مباعدة وهو قول الكوفيين من النحويين. Baik. Perhatikan ya. Aslu hadzal ikhtilafi, sebab perbedaan ulama dalam hal ini. Ya, perhatikan. Perbedaan ulama dalam masalah ini. Batasan mengusap kepala, apakah harus semuanya ataukah cukup sebagiannya? Itu perselisihan para ulama ini kembali kepada ya istirak, ya kandungan makna. Kesaran apa namanya istirakul makna? Apa artinya? Berserikat. Ya, keragaman makna. Ya, keragaman makna pada huruf ba fi kalamil Arab, dalam bahasa Arab. Baik. Tentunya antum sudah belajar tentang nahu dan sharh. Ya. Dalam ilmu nahu ada dikenal dengan namanya huruful jar. Huruf jar. Dan huruful jar itu masuk dalam kategori huruful ma'ani. Huruf-huruf yang memiliki makna. Baik. Di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan untuk mengusap kepala, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan huruf jar. Wamsahu bi ru'usikum. Ya. Allah mengatakan dan usaplah bi. Ada huruf ba di situ. Atau bi itu huruf jar. Dan usaplah dengan kepala kalian. Baik, di sinilah terjadi khilaf di antara para ulama tentang makna huruf jar dalam kalimat tersebut atau dalam ayat tersebut. Ya. Kenapa? Wa dzalika annaha marratan takunu za'idatan. Karena dalam sebagian keadaan huruf jar itu maknanya adalah salah satu kandungan huruf jar itu adalah zaidah. Ya. Apa? Tambahan. Baik, ada nggak tambahan dalam Al-Quran? Baik, maksud tambahan di sini apa? Apakah tidak ada faedahnya? Ini kan tambahan tidak ada faedahnya. Baik, tidak. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mendatangkan ya, huruf jar di sini sebagai tambahan atau huruf tambahan itu ada faedahnya. Tujuannya apa? Litaukid, untuk penguat.
Seperti yang kita sudah pernah bahas dalam masalah qaidul mutlaq, laisa kamitslihi syai'. Laisa kamitslihi syai'. Ya, sebagian ulama mengatakan bahwasanya kaf di situ adalah lizaiyah. Ini bukan ranahnya untuk kita menjelaskan. Jadi huruf jar, di antara makna huruf jar itu adalah untuk apa? Tambahan. Begitu juga, ya, di sini beliau tidak sebutkan. Ya, di sini beliau tidak sebutkan. Di antara makna huruf jar itu adalah lil ilsaq. Huruf jar ba itu lil ilsaq. Apa itu ilsaq? Menempelkan. Ya. Dan inilah ya, para ulama mazhab Syafi'i, mazhab Hanabila dengan Malikiyah mengatakan huruf jar itu lil ilsaq. Ya. Apa itu ilsaq? Untuk menempelkan. Jadi menurut mazhab Malikiyah dengan Hanabila berarti wamsahu bi ru'usikum. Maksudnya apa? Ilsaq itu maknanya tempel, ya. Dan usaplah ya kepala kalian, wamsahu, dan usaplah kepala kalian dengan menempelkan. Dan usaplah dengan menempelkan apa? Ke kepala kalian. Itu jadinya maknanya yang ditafsirkan oleh siapa? Oleh Imam Ahmad dan juga Malikiyah. Ya. Dan juga terkadang maknanya zaidah. Kalau zaidah, maka ini juga kalau sama. Ya. Kalau zaidah berarti maknanya wamsahu bi ru'usikum. Bi di situ apa? Berarti apa? Wamsahu ru'usakum. Maknanya di situ. Kalau itu ba di situ adalah zaidah. Wamsahu ru'usakum. Ya. Usaplah kepala kalian. Tapi didatangkan huruf bi itu untuk mempertegas perintah untuk mengusap. Jadi penekanan, ya, taukid untuk perintah apa? Mengusap. Ini dalil yang digunakan oleh siapa? Oleh Hanafiyah, apa? Malikiyah dan Hanabila. Dan berkata Imam Syafi'i, contohnya apa? Ya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya, wa syajaratan takhruju min turi Sainaa tumbitu bid-duhni. Ya. Atau tanbitu bid-duhni. Di situ Allah mengatakan dan pohon yang dikeluarkan yang keluar daripada bukit Sina, tanbitu bid-duhni, yang mengeluarkan apa? Ad-duhn. Ya, minyak. Baik, perhatikan ala man qara'a, bagaimana berdalil dengan hadis tersebut? Ala qira'ati man qara'atun bitu. Perhatikan dalam tanbutu atau di situ tanbutu, di situ pada fi'il mudhari situ ada dua bacaan para ulama. Ya. Bisa dibaca kalau tanbutu. Okay? Tanbutu. Juga kalau tanbutu berarti dia lazim. Fi'il lazim, dia tidak perlu objek. Dan juga ada bacaan apa? Tumbitu. Ya. Dibaca juga ada ulama yang membacanya bukan tanbutu tapi tumbitu. Baik, kalau tumbitu itu dari fi'il madinya adalah tambahan amzah dari anbata yunbitu. Baik. Anbata yunbitu berarti dia mutaaddi. Baik. Berarti kalau di sini ya, bagi ulama yang membaca ala qira'atin man qara'a tumbitu. Ya ini ya. Bagi bacaan orang yang membaca dengan mendoma huruf ta dan mengkasroh huruf ba. Baik. Min anbata berarti dia di situ kalau dibaca tumbitu berarti dia fi'il mudhari mutaaddi. Berarti kalau dibaca tumbitu bid-duhni berarti bi di situ adalah zaidah. Ya. Wa marratan tadullu ala tab'id, dan sebagian keadaan huruf ba itu menunjukkan li tab'id, makna sebagian mithlu qaulil qail, seperti ucapan sebagian orang, akhadtu bi thawbihi wa bi adadihi. Ya. Saya memegang bi thawbihi, tapi di situ ada bi. Apakah antum di situ ketika antum mengatakan saya memegang bajunya, apakah semua bajunya atau sebagian bajunya? Tentunya sebagian. Tidak mungkin tuh antum mengatakan, antum gunakan akhadtu bi thawbihi, antum saya pegang baju saya pegang akhadtu bi thawbi, saya pegang bajunya dia, ya. Atau akhadtu bi adadihi, sebagian lengannya, apakah antum pegang semua lengannya? Tidak, tapi sebagian lengannya. Dan huruf ba, huruf bi itu li tab'id, itu juga datang dalam Al-Qur'an, ya. Dalam Al-Qur'an yang mana Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Insan, ya, aina yashrabu biha
ibadullah apa? Dalam surat apa? Ya, Al-Insan. Ya, aina yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Aina yashrabu biha. Baik. Mata air yang apa? Para hamba itu minum apa? Sebagian dari bi. Ya, aina yashrabu biha. Bi di situ, biha. Tapi kembali kepada mata air yang hamba-hamba Allah itu minum sebagian dari mata air tersebut. Berarti ba dalam bahasa Arab datang bermakna li tabiri. Ya. Fala makna ingkari hadza fi kalamil Arab, dan ini tidak ada pengingkaran dalam kalimat Arab bahasa ini akan ini. Bahwasanya apa? Salah satu makna ba itu li tabiri wa huwa qaulul kufiyyin min nahwiyin, dan ini adalah pendapat ulama Kufah daripada ulama nahwu. Dalam ilmu nahwu juga di situ ada dua mazhab besar. Bukan ada beberapa mazhab. Di antaranya apa yang terkenal itu adalah mazhab Basra dan Kufah, dan juga ada mazhab Baghdad. Ya. Tapi yang sangat terkenal itu adalah dua ini. Ya. Jadi kalau mungkin kita mengatakan antara dalam ilmu nahwu, ya, antara ulama Basra dengan ulama Kufah ini ibarat kalau dalam ilmu fikih apa saling bertentangan itu antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafiyah. Ya. Jadi banyak sekali perbedaannya. Baik. Perhatikan, ulama-ulama Basra mengatakan bahwasanya huruf jar itu huruf ma'ani itu maknanya cuma satu, tidak berbilang. Ya. Makanya kalau antum baca ya, daripada kitab-kitab nahwu ulama nahwu dalam mazhab Basra Sibawain, beliau mengatakan bahwasanya makna huruf ba cuma satu, dia itu adalah ilsaq, tidak ada makna. Dia cuma satu makna, tidak memiliki. Padahal para ulama, kalau ulama Kufah tidak, makna huruf jar itu banyak sekali. Termasuk huruf ba, bahkan disebutkan didatangkan itu sampai 14 makna huruf ba saja. Huruf jar babi itu memiliki 14 makna. Di antaranya apa? Lil-ilsaq, itu menurut ulama Kufah. Ya. Tapi kalau ulama Basra tidak, maknanya cuma satu saja. Tapi pendapat yang rajih dalam hal ini adalah pendapat apa? Pendapat ulama-ulama Kufah. Kenapa? Datang dari dalil-dalil Al-Quran, daripada hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan bahwasanya makna huruf ba jar, huruf bi jar itu memiliki banyak kandungan makna. Faman ra'aha za'idatan, beliau mengatakan, barang siapa yang melihat bahwasanya huruf jar ba di situ adalah huruf tambahan ataupun dia maknanya lil-ilsaq, tambahkan di situ, yang tambahkan yang disebutkan oleh Syekh. Aujaba masha ra'si kullah, maka wajib untuk mengusap kepala seluruhnya. Wa makna zaidah huna kaunuhu muakkida, itu dia. Dan makna zaidah, huruf zaidah di sini adalah keadaan dia sebagai penguat, bukan sesuatu yang tidak memiliki faidah, tambahan. Ya. Baik, kemudian beliau mengatakan wa man ra'aha mub'idatan aujaba masha ba'diha, barang siapa yang berpendapat bahwasanya huruf jar ba di situ memiliki makna faidah li tabaid, ya, memiliki makna sebagian, maka dia mewajibkan untuk mengusap sebagian kepalanya, cukup sebagian. Wa qad tahajjama man raja'a hadzal mafhum bi hadis Mughirah, dan juga ya, ulama ini atau ulama Syafi'i ini berdalil menguatkan pendapat mereka ini dengan hadis Mughirah, bahwasanya Nabi SAW beliau ketika berwudu pakai imamah, Nabi cuma mengusap bagian ubun-ubun kepalanya, setelah itu beliau melengkapkan mengusap bagian imamahnya. Baik. Ini kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, ikhwan dan akhwat, ya. Jadi pembahasan ini adalah pembahasan masalah mengusap kepala. Apakah wajib untuk seluruhnya ataukah cukup sebagiannya? Pendapat yang rajih dalam masalah ini adalah pendapat ulama Syafi'iyah yang mengatakan bahwasanya yang rajih dalam masalah mengusap kepala itu cukup sebagian dari pakaian kepala, sah wudu seseorang sah. Baik, ini satu hal lagi yang saya ingin ingatkan kepada kita semua. Para ulama berbicara masalah hukum, ini berbicara tentang masalah hukum cukup apa tidaknya. Ya. Cukup apa tidaknya. Bukan berarti inilah kesalahan pemahaman, sekali lagi kesalahan pemahaman yang sering kita salah pahami daripada pembahasan ulama kita. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ataupun ulama-ulama yang lainnya daripada ulama-ulama Syafi'iyah, ketika mereka membahas tentang apakah sah
Ya. Apakah sah mengusap sebagian daripada rambut ketika atau kebagian kepala ketika berwudu? Ini yang mereka bahas adalah tentang ukuran minimal. Ya. Batasan membasuh. Ya. Ini mereka hukum. Jadi para ulama itu membahas tentang batasan minimal. Apakah ini perlu dibahas? Pembahasan ini perlu dibahas. Sekali lagi, ketika mereka mengatakan cukup, ini bukan berarti Syafi'iyah. Ulama Imam Syafi'i mengatakan antum melakukan itu. Ya. Itu anjuran daripada Imam Syafi'i atau ulama-ulama lainnya untuk kita wudu begitu saja. Ya. Jadi seperti begitu ya ikhwan. Ya. Sudah sepakat ijma para ulama. Ya. Dan ana yakin hanya saja masalah ikhwan ya, yang kita dinukilkan sekarang sampai kepada kita ini adalah tentang perkataan Imam Syafi'i, pendapat tentang pembahasan qadar mujizi, batasan minimal cukup untuk membasuh. Ya, tidak dinukilkan kepada kita bagaimana perbuatan Imam Syafi'i ketika berwudu. Sampai sekarang saya belum dapatkan wallahu a'lam bishawab. Ya. Tapi anda penuh keyakinan Imam Syafi'i adalah orang yang sangat mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama kita adalah orang-orang yang sangat bersungguh-sungguh melakukan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ijma para ulama. Ya. Bahkan Imam Nawawi rahimahullah taala dalam kitab Majmu' beliau mengatakan bahwasanya al-ashab ijtama'u. Ya, mereka para ulama-ulama Syafi'iyah, seluruh ulama-ulama Syafi'iyah sepakat, bukan cuma ulama Syafi'iyah, seluruh ulama kita sepakat bahwasanya sunnahnya itu adalah membasuh seluruh kepala, dan itu adalah yang terbaik yang dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum jadi jangan salah paham. Ya, ketika Imam Syafi'i kan mengatakan boleh tiga begini, nah boleh. Tapi antum jangan salah paham kalau itu perintah beliau untuk antum berwudu seperti itu, tidak ada. Ya, tidak ada satupun. Bahkan jelas ucapan ulama-ulama Syafi'iyah disunnahkan, ijma' sunnahnya adalah melakukan perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana Nabi membasuh seluruh kepala, sunnahnya semuanya. Baik. Sekali lagi, ya, yang dibahas para ulama ini penting sekali, seperti yang kita bahaskan pada pembahasan kita kemarin. Karena kenapa? Perlu dibahas masalah-masalah ini. Batasan minimal seseorang cukup dikatakan untuk membasuh kepala. Karena kenapa? Ya, karena ada keadaan yang memang ini akan pembahasan ini akan berpindah kepada pembahasan yang lain. Sekarang pembahasannya, kalau antum punya air sangat sedikit sekali. Kalau sekarang antum lihat, masa sih ada begitu? Ya, sekarang antum. Ulama kita pada masa dahulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat sulit dapat air. Jadi pembahasan ini penting sekali. Ya, dan mungkin suatu keadaan kita sangat sulit untuk dapat air. Adanya cuma satu botol begini saja. Antum dapat satu air botol begini. Ya, saat itu antum mau sholat. Baik, antum dapat air satu botol seperti begini, cukup nggak antum berwudu? Baik, mungkin antum perkirakan kalau saya pakai ini, ya, ini cuma untuk bisa cuci muka saja saya, kedua tangan saya saja, dengan kaki saya. Palingan kalau saya ukur kalau untuk kepala palingan cuma tinggal satu tetes saja kali. Baik. Tinggal satu tetes bisa untuk rambut. Baik. Pembahasannya sekarang. Kalau anggaplah antum memiliki keadaan tersebut, mendapatkan keadaan tadi, antum sudah memprediksi air yang saya miliki sekarang ini, ya, itu tidak akan mencukupi untuk membasuh seluruh kepala. Ada tinggal, ya, kalau saya kan cuci muka, dengan cuci tangan, kalau dengan cuci kaki, palingan tinggal ada satu tetes air yang tersimpan di bibir botol ini. Baik, pembahasannya wajib wudu antum apa enggak? Baik. Bagi ulama-ulama Syafi'iyah yang mengatakan yang wajib untuk dibasuh itu adalah sebagian kepala cukup, ya, satu helai rambut, maka air dan satu tetes tadi itu sudah cukup untuk menggunakan dibasuh. Maka tidak boleh antum berpindah kepada tayamum. Jangan antum berpindah tayamum. Wajib bagi antum untuk berwudu. Ya. Tapi bagi ulama-ulama yang lain, ya, Malikiyah ataupun Hanabilah yang tidak cukup lagi, berarti kita dihukumi faqidul ma', tidak ada air, tidak ada lagi air kita. Maka antum boleh pindah ke tayamum. Jadi pembahasan ini akan ada pembahasan lain yang akan datang. Oleh karena itu, ya, sekali lagi jangan antum setelah
membahas ini, ya, kemudian antum langsung rubah cara wudunya antum, kan sudah selesai gitu. Tidak ada. Ya. Tidak seperti itu, tapi sekali lagi, ya, itu lagi juga pembahasan yang lain. Misalkan dalam mazhab Syafi'i, ya, pembahasannya juga penting. Ada misalkan ada orang sakit, diporban kepalanya, diporban kepalanya. Yang nampak cuma tinggal 3 helai rambut yang ada di sini saja. Ya, diperban semuanya. Tapi dia tidak bisa menggunakan air. Bagaimana apa adanya? Ya. Tapi nanti pembahasan tentang mengusap di atas imamah, ya. Tapi dalam ulama Syafi'i udah cukup antum usap aja yang 3 helai rambut di atas kepala antum itu. Baik ya. Dan ini mungkin lebih terasakan bagi akhwatnya, apalagi kalau berpergian. Ya, karena kalau metode wudunya para ikhwan itu berlaku juga bagi para akhwat. Jadi cara wudunya laki-laki itu sama dengan cara wudunya perempuan. Tidak ada perbedaannya. Ya, jadi ya, pendapat yang rajih dalam masalah ini, ya, ikhwan, adalah pendapat Imam Syafi'i. Sah bukan. Ya. Kita berkata sah wudunya seseorang apabila dia cuma mengusap sebagian daripada kepalanya. Karena kenapa? Nabi SAW, ya, karena makna huruf jar di situ adalah li tabaid, menunjukkan makna sebagian. Jadi wamsahu bi ru'usikum. Ba di situ maknanya untuk sebagian. Berarti artinya kalau menurut mazhab Syafi'i, dan usaplah sebagian kepala kalian. Karena huruf ba di situ untuk menunjukkan li tabaid. Usaplah sebagian kepala kalian. Dan ini diperkuat dengan hadis Nabi SAW dari sahabat Mughirah bin Syu'bah. Bahwasanya Nabi SAW beliau berwudu cuma mengusap ubun-ubunnya, kemudian mengusap imamannya. Dalil inilah yang digunakan oleh mazhab Malikiyah dan Hanabila. Bahkan perbuatan Nabi itu menunjukkan kepada kita wajibnya mengusap seluruh kepala. Karena kenapa? Nabi tidak mencukupi mengusap ubun-ubun saja, tapi mengusap mengusap imamah. Kita katakan disangka dengan ulama-ulama Syafi'iyah bahwasanya Nabi SAW kalau memang imamah wajib, imamah itu bukan kepala. Yang diperintahkan dalam ayat Al-Quran itu adalah kepala. Baik. Yang diperintahkan itu adalah kepala. Ya. Dan imamah itu bukan kepala. Dan anggaplah imamah itu pengganti daripada kepala. Anggaplah karena melekat. Sebagaimana kaos kaki, pengganti daripada mengusap kaki. Tapi kalau memang, ya, imamah itu adalah pengganti daripada kepala, maka tidak mungkin akan bergabung dalam satu tempat, ya, antara pengganti dengan yang digantikan. Ya. Kepala ada, imamah ada. Ya. Kalau memang kecuali tatul anunya semua. Ya. Jadi pendapat, ya, itu dia ya, argumentasi semua para ulama kita. Dan sekali lagi dalam hal ini Anda lebih condong dan lebih kuatkan pendapat ulama Syafi'iyah. Tapi Ikhwan, saya tekankan, ya, saya beritahu bukan berarti para ulama kita mau mengatakan antum berubah cara wudu. Tidak, wudu Nabi sudah jelas. Nabi, ya, mayoritas perbuatan Nabi SAW mengusap ya, semua hadis-hadis daripada Nabi SAW, selain daripada hadis Mughirah bin Syu'bah tadi yang menceritakan tentang cara wudunya Nabi SAW, menjelaskan tentang Nabi mengusap kepala seluruhnya. Baik ya, bisa dipahami. Dan saya yakin 100% tidak tanpa ada keraguan, ya, bahwasanya Imam Syafi'i adalah orang yang paling cinta daripada Nabi SAW, dan tentunya beliau akan mengamalkan apa yang diamalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini yang saya tekankan. Ya, jadi kurang tepat kalau kita mengatakan, oh ini kan mazhab Syafi'i, ya. Ya. Nah, mazhab Syafi'i itu mengatakan berbicara tentang ukuran cukup apa tidaknya, bukan perintah. Bedakan, ya, dua pembahasan tersebut. Tapi itu aja, kita cukupkan. Subhanallah wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kita langsung azan, langsung iqamat, ya, karena sudah waktu sholat.